pemberontakan PKI di medium, pemberontakan DI atau TII, pemberontakan APRA, pemberontakan Adi Agis RMS PRRI, dan terakhir adalah pemberontakan Permesta. Sebagai besar terjadi ketika sistem pemerintahan Indonesia berbentuk republik, dan memang tujuan pemberontakan tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia atau membentuk Indonesia baru berdasarkan ideologi mereka. Pembaca sekalian, setelah sebelumnya kami berbagi materi tentang sejarah pembebasan Irian Barat, kali ini akan kami kupas tentang sejarah dalam usaha pemertahanan negara kesatuan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Ada berbagai peristiwa atau bisa juga disebut berbagai strategi nasional yang terjadi hingga sekitar tahun 1960-an. Mohon disimak dengan seksama materi di bawah. Apabila ada pertanyaan nanti silakan dikomentari. Pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia di medium. Pemberontakan PKI di medium terjadi pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 28 Juni 1948. Salah satu tokoh utama pemberontakan PKI medium adalah Amir Syarifuddin yang merupakan mantan Perdana Materi RI. Pada materi yang sebelumnya kami sudah menyebutkan bahwa Amir Syarifuddin ini adalah tokoh yang mewakili Indonesia pada perundingan Reville, di mana hasil dari perundingan Reville banyak merugikan Indonesia. Setelah kabinet Amir Syarifuddin jatuh, ternyata kelompok Amir Syarifuddin mendirikan Front Demokrasi Rakyat VDR sebagai partai oposisi terhadap kabinet Hatta. Amir Syarifuddin dan penduduknya menentang persetujuan Reville, seolah-olah bukan mereka sendiri yang membuatnya. Mereka bergabung dengan Partai Komunis Indonesia PKI dan beberapa partai kiri lainnya untuk melawan pemerintah. Tujuan Amir Syarifuddin adalah ingin merebut kembali kedudukannya. Pada tanggal 18 September 1948, PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin merebut kota medium dan memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Tujuan pemberontakan PKI medium adalah untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Presiden Soekarno memerintahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk segera menumpas pemberontakan. Kemudian Jenderal Sudirman mempertahankan kepada Kolonel Sukono di Jawa Timur dan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah untuk menumpas PKI di medium. Akhirnya tanggal 30 September 1948 kota medium berhasil direbut kembali. Musso tertambak dalam suatu pengejaran dan Amir Syarifuddin dapat ditangkap, yang akhirnya dijatuhi hukum mati dan pengadilan militer. Pemberontakan DI atau TII ini sebenarnya tidak terjadi pada satu daerah saja, tapi banyak tempat, yaitu DI atau TII di Jawa Barat, di Aceh, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan, dan di Jawa Tengah. Di tulisan kali ini kami akan membahas DI atau TII di Jawa Barat saja, karena merupakan pelopor gerakan DII di Indonesia. Pemberontakan APRA. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Kapten Westerling dan didalami Sultan Hamid II. Tujuan pemberontakan APRA adalah mempertahankan bentuk negara federal.
Pada tanggal 23 Januari 1950, gerombolan APRA menyerang kota Bandung, tepatnya menyerang anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Westerling juga merencanakan penangkapan dan membunuh menteri-menteri RIS, tetapi usahanya mengalami kegagalan. Sultan Hamid II dapat ditangkap dan Westerling melarikan diri ke luar negeri. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan terjadi di Makassar dipimpin oleh Andi Aziz, seorang komandan Kompi Apris Berkas KMIL. Tanggal 5 April 1950, Andi Aziz melancarkan gerakan pengacauan dengan meninggi objek-objek. Tujuan RMS adalah memproklamasikan Republik Maluku Selatan yang terpisah dari NIT dan RIS. Pemberontakan RMS dapat ditumpas oleh operasi militer pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada tanggal 2 Desember 1963, Dr. Soumokil berhasil ditangkap dan diadili. Pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, didirikan pada tanggal 15 Februari 1958 oleh Letkol Ahmad Hussein di Sumatera Barat dan segera membentuk kabinet. Sebagai Perdana Menteri PRRI yaitu Syafruddin Prawinegara, anggota kabinetnya antara lain Mohannatsir Burhanuddin Harahap, Sumitro Jojoha Dikusumo, dan Simbolon. PRRI dilatar belakangi oleh ketidakharmonisan hubungan pemerintah pusat dan daerah, terutama karena pemerintah pusat dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Selain itu juga tidak setuju dengan beberapa cara pemerintahan Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang melenceng dari UUD 1945. Pemberontakan bersemesta, piagam perjuangan rakyat semesta ini meletus di Indonesia bagian timur yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pada tanggal 1 Maret 1957, VNC Sumual memproklamasikan berdirinya Persemesta. Sedangkan pada tanggal 17 Februari 1958, Letkol DJ Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, menyatakan diri putus dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Pemberontakan Persemesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958 setelah diadakan beberapa operasi penumpasan secara militer, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961.